Baru-baru ini, kasus tindak kekerasan seksual mengalami kenaikan pesat. Dan di sini kami dari kelompok 4 ingin mengedukasi teman-teman apa itu tindak kekerasan seksual, bentuk-bentuk yang kita lihat setiap hari, dan pencegahan dan penanganan. Ketahuilah teman-teman sekalian, tindakan kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk verbal dan juga dalam bentuk digital. Intinya, tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan tanpa izin dari korban sehingga korban merasa tertekan dan juga merasa dimanipulasi. Itu adalah tindakan kekerasan seksual. Tell me something I don't know. Bueno, you didn't hear this from me, but some little birdie told me Usnavi has sex with Yolanda. Ada banyak bentuk-bentuk pelecehan seksual yang sering kita temui tanpa kita sadari. Salah satu contoh yang umum yang sering kita temui adalah pelecehan fisik dan pelecehan non-fisik. Pelecehan fisik yaitu tindakan meraba, memegang, atau menyentuh bagian tubuh tanpa izin. Contohnya, meraba tubuh perempuan di tempat umum. Pelecehan non-fisik yaitu ucapan, komentar, ataupun suara yang bernuansa seksual yang tidak diinginkan. Contohnya yaitu catcalling, komentar vulgar, ataupun siulan. Selanjutnya ada pelecehan seksual berbasis elektronik, yaitu melalui media sosial, seperti mengirim foto tidak pantas, meminta foto bagian tubuh, ataupun menyebarkan konten pribadi tanpa persetujuan. Dan yang terakhir itu adalah pemaksaan seksual, yaitu memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Misalkan memaksa seseorang untuk berciuman ataupun memaksa seseorang itu untuk melakukan hubungan intim atau hubungan badan. Terkadang luka terdalam justru dibuat oleh orang yang seharusnya melindungi kita. Anak-anak dan laki-laki hanya bisa terdiam dan menjadi korban yang tidak terlihat karena stigma-stigma yang buruk. Pelecehan seksual juga tidak terjadi terhadap perempuan. Pelecehan seksual juga dapat terjadi terhadap laki-laki, di mana ada salah satu contoh kasus selanjutnya, yaitu terjadi di Kabupaten Nunukan di tempat les taekwondo, di mana guru lesnya sendiri yang melakukan aksi keji tersebut. Pelecehan seksual tidak selalu datang dari orang asing. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk kita pulang, malah berubah menjadi tempat trauma itu berlanjut. Seperti contoh kasus yang selanjutnya, yang dilakukan oleh ayah korban itu sendiri, yang terjadi di Semarang. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman, namun kita dihadapi oleh realita pahit. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum bergelar pendidik, seperti kasus ironis, yakni kasus Heri Irawan, seorang guru dan pemilik pondok pesantren di Bandung yang tega memperkosa dan menghamili belasan santriwatinya. Kasus ini menegaskan bahwa predator dapat bersembunyi di balik gelar pendidik dan tempat yang dianggap suci. Kasus serupa juga mengancam di perguruan tinggi, yakni pelecehan seksual dosen terhadap mahasiswinya yang terjadi di salah satu daerah di Mataram. Berdasarkan data Komnas Perempuan Indonesia, laporan kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada tahun 2024 dengan total 3.166 kasus yang mana meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Yang paling sering dilaporkan berupa kasus pelecehan seksual, kekerasan dalam hubungan seperti rumah tangga ataupun pacaran, dan kekerasan seksual berbasis online. Anak-anak, remaja, bahkan perempuan muda adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban. Mirisnya, pelajar menempati angka tertinggi mencapai lebih dari 40%. Kekerasan terjadi di lingkungan yang menurut kita merasa aman, seperti sekolah, kampus, bahkan pesantren. Dan kini, kekerasan berbasis gender cyber meningkat dengan sangat cepat. Maka dari itu, saatnya kita membuka mata dan bergerak bersama. Ada beberapa cara untuk mencegah kekerasan seksual. Yang pertama, pahami batasan diri atau yang disebut boundaries. Ketahui apa yang membuatmu nyaman atau tidak nyaman. Yang kedua, berani menolak jika ada ajakan atau tindakan yang tidak kamu mau. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang aman, seperti mengingatkan teman. Hindari tempat atau situasi yang berisiko apabila memungkinkan. Yang terakhir, jangan normalisasi jok seksual, karena itu adalah salah satu pintu awal terjadinya kekerasan seksual. Jika kamu atau temanmu menjadi korban pelecehan seksual, lakukan langkah-langkah ini. Amankan diri terlebih dahulu. Tinggalkan tempat dan orang-orang yang membuatmu merasa tidak aman. Ceritakan kepada orang yang kamu percaya, lalu mintalah pertolongan.
Setelah itu, jangan lupa untuk meminta bantuan kepada pihak berwenang seperti kampus, polisi, atau layanan sosial. Setelah itu, dapatkan pendampingan psikologis karena trauma pasca kekerasan seksual itu sangat berpengaruh pada masa depan. Ingat, kekerasan seksual bukanlah salah korban. Dukungan dan keberanian untuk melapor adalah suatu hal yang penting. Demikian edukasi dari kami tentang definisi sampai ke pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual. Semoga dari video ini kita dapat membuat lingkungan yang lebih aman. Terima kasih sudah menyimak. Stay safe dan jangan ragu ya untuk melapor. Dadah!